Halo, perkenalkan nama saya Florentina Terry dengan NPM 12152510111. Saya berkuliah di Universitas Kristen Indonesia Maluku dengan Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika dengan mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Ya, di sini yang pertama A. Mengenal user interface, pengertian kegunaan dan contohnya. Yang pertama, apa itu user interface? User interface adalah tampilan visual sebuah produk yang menjembatani sistem dengan pengguna atau user. Tampilan UI dapat berupa bentuk, warna, dan tulisan yang didesain semenarik mungkin. Secara sederhana, UI adalah bagaimana tampilan sebuah produk dilihat oleh pengguna. Dan yang berikut analognya bisa dijelaskan seperti ini. Misalnya, Anda mengunjungi sebuah rumah, Anda pasti akan melihat tampilan rumah tersebut. Bukan, Anda bisa melihat halaman depan rumah, letak pintu utama, dan jendela. Dan yang berikut, jadi tampilan UI dirancang dengan desain beberapa aspek, mulai dari layout, gambar logo, pemilihan warna yang sesuai tipografi yang mudah dibaca, dan hal lainnya untuk mempercantik tampilan. Nah, semua elemen memperindah tampilan tersebut termasuk dalam elemen UI. Tidak hanya UI pada aplikasi, tampilan UI pada sebuah halaman website harus menarik. Berikut contoh halaman UI pada halaman website di desktop dan mobil gadget. Ya, nah yang berikut A. Pentingnya UI bagi sebuah produk. Yang berikut, setelah memahami apa itu user interface atau UI, mari kembali ke analogi rumah untuk mengetahui pentingnya desain UI yang baik. Nah, yang berikut, jika sebuah rumah dirancang sedemikian indah, pengunjung rumah tersebut tentu akan terkesan dengan tampilan rumah Anda. Sebaliknya, rumah yang tampak berantakan bisa membuat pengunjung ingin segera meninggalkan tempat tersebut. Dan yang berikut, begitu pula dengan aplikasi website ataupun blog yang tidak memiliki user interface yang baik. Pengguna bisa langsung meninggalkan produk Anda sebelum melihat keseluruhan isinya. Nah, kemudian yang berikut B. Uji kebergunaan. Proses untuk mengukur karakteristik interaksi manusia komputer dari sebuah sistem untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan antarmuka sehingga perancang dapat memperbaikinya secara tepat. Yang pertama, dapat dilakukan secara informal maupun menyeluruh. Yang kedua, dan berbiaya sangat murah. Ya, yang berikut C. Cara memilih kartu kredit. Sebelum mengajukan kepemilikan kartu kredit, ini tips memilih kartu kredit terbaik, yaitu 1. Cermati aneka biaya kartu kredit. 2. Cermati penawaran diskon kartu kredit, lebih banyak diskon lebih baik. 3. Pertimbangan rekam jejak bank penerbit kartu kredit. Dan 4. Pastikan keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan kartu kredit. Nah, yang berikut D. Heuristic evaluation. Evaluasi heuristik adalah metode pemeriksaan kegunaan untuk perangkat lunak komputer yang membantu mengidentifikasikan masalah kegunaan dalam bunyi desain antarmuka pengguna atau UI. Ini secara khusus melibatkan evaluator pemeriksa antarmuka dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip kegunaan yang diakui. Yang berikut evaluasi heuristik populer di kalangan pengembangan web karena memerlukan sedikit sumber daya dalam hal uang, waktu atau keahlian. Jadi setiap pengembang dapat menikmati manfaat pengujian
kegunaan bukan hanya mereka yang ribuan untuk dibelanjakan pada penilaian profesional. Evaluasi heuristik dicirkel oleh skenario dan berikut skenario pengujian kecil yang menggunakan mockup kertas atau screenshot yang dapat dengan mudah diubah dari satu situasi uji ke berikutnya. Dan berikut dasar informal untuk penilaian yang tidak memerlukan psikologi. Tingkat keberhasilan yang tinggi HE dapat dilakukan oleh orang-orang yang expert, di mana mereka dapat menemukan bahwa ternyata misalnya lain. Dan yang berikut yang digunakan tidak rapi, tidak sejajar, dan lain-lain. Contohnya, user testing, lebih dari user lembar mengisi form track sebagai observer maka yang dilihat misalnya user memincangkan mata maka temuannya adalah sulit mengisi form. Dan yang berikut skenario based requirements analysis method. Skenario based requirement analysis method atau disingkat SRAM adalah salah satu metode rekayasa kebutuhan berbasis skenario. Dan yang berikut terdapat dua metode rekayasa kebutuhan yang telah menampilkan peranan penting bagi skenario, yaitu Skanden dan Scrum. Dalam metode Scrum, skenario digunakan bersama prototipe awal untuk memperoleh kebutuhan sebagai respon dari desain awal. Pada dasarnya, mendekatkan ini menggabungkan pesanan skenario pada proses elisitasi dan validasi dengan cara menyediakan konteks bagi pengguna untuk menilai desain yang menggambarkan skenario penggunaan. SCCRAM menggabungkan konsep demonstrator, skenario, dan design. Latihan Scrum menggunakan metode penelusuran naskah skenario untuk memvalidasi opsi desain untuk poin utama dalam naskah. Desain alternatif didokumentasikan dalam design rationale dan dijelaskan pada pengguna melalui demo prototipe awal. Scrum terbukti bermanfaat untuk memfasilitasi requirement elaboration begitu prototipe awal dibuat. Yang terakhir referensi, dan mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.